Berakhir sudah pelarian Jumadi Kamto, mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jayapura periode 2014 hingga 2019. Jumadi sebelumnya telah menjadi terpidana kasus korupsi pembangunan rumah jabatan DPRD Jayapura tahun 2006. Jumadi Kamto ditangkap gabungan tim tangkap buronan, Tabur, Kejaksaan Tinggi Papua, Kejaksaan Negeri Jayapura dan Kejaksaan Negeri Tulungagung. Guru mengaji ini ditangkap di rumahnya di Desa Sidomulyo, Kecamatan Gondang, Jumat, tanggal 1 Januari tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jumadi sempat dimasukkan ke ruang tahanan Kejari Tulungagung yang ada di lantai 1. Sementara tim Kejaksaan Kejari Jayapura menyiapkan berkas eksekusi untuk terpidana. Sekitar pukul 15.51 waktu Indonesia Barat, Jumadi digiring menuju mobil Kejari Tulungagung dan dititipkan ke lapas kelas 2B Tulungagung. Korupsi yang dilakukan Jumadi terjadi saat yang bersangkutan menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jayapura periode 2004 hingga 2009. Saat itu ada proyek renovasi rumah jabatan DPRD Jayapura sebesar 400 juta rupiah. Namun uang itu ternyata dipakai untuk memperbaiki rumah pribadinya sebesar 200 juta rupiah. Meski Jumadi melarikan diri, Kejari Jayapura tetap melanjutkan proses hukum. Akhirnya Jumadi menjadi terdakwa dan disidangkan secara in absentia, atau sidang tanpa kehadiran terdakwa. Sidang pertama dilakukan tanggal 29 November tahun 2016 dan diputus pada tanggal 7 April tahun 2017. Majelis Hakim menyatakan Jumadi terbukti melanggar dakwaan subsidiar, Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dia dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 50 juta rupiah. Jika denda ini tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 bulan. Jika dalam waktu 1 bulan uang pengganti tidak dibayar, maka harta bendanya akan disita dan dilelang. Hasil lelang ini akan digunakan membayar uang pengganti seperti yang ditetapkan pengadilan. Jadi yang bersangkutan ini dulu adalah Wakil Ketua DPRD di Kabupaten Jayapura. Jadi pada saat perkara tersebut kita sidik, di mana pada saat itu yang bersangkutan menggunakan uang yang seharusnya dipergunakan untuk pekerjaan pembangunan atau rehab dari rumah jabatan. Tapi yang bersangkutan menggunakan uang tersebut untuk memperbaiki rumah pribadi. Jadi bukan diperuntukkan untuk kegiatan dari pekerjaan pembangunan rumah. Itu di tahun 2006. Kemudian yang bersangkutan menjalani persidangan secara in absentia. Jadi yang bersangkutan tidak dihadirkan di persidangan, tetapi yang bersangkutan sudah pernah dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan. Jadi pada saat yang bersangkutan melarikan diri, kita tetap melakukan proses persidangan. Dan pada saat itu saya adalah jaksa penuntut umumnya. Jadi tahun 2016 dan diputus 2017. Kemudian yang bersangkutan melanggar pasal 3, jadi subsidiar yang terbukti. Kemudian yang bersangkutan ini dihukum penjara selama 3 tahun dengan denda 50 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan menjalani pidana kurungan selama 3 bulan. Kemudian yang bersangkutan juga harus membayar uang pengganti sebesar 200 juta. Dan apabila dalam waktu 1 bulan yang bersangkutan setelah dieksekusi tidak mampu untuk melakukan pembayaran, maka harta bendanya akan kami sita dan kami lelang untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.